Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai platform media pembelajaran untuk pembelajaran daring. Nah, kelompok 6A ini terdiri dari saya, Azizah, kemudian Dadu Ilma Safira NIM 18, kemudian Ahda Zuhul NIM 03, Aisyah Isnaini NIM 04, kemudian Adinda Siti NIM 02, dan Desi Marlinda NIM 20. Oke, ambil tema mata pelajaran IPA untuk kelas 3 SD dengan tema perkembangbiakan dan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, di sini kita bisa langsung gabung ke kelas yang sudah saya buat. Oke, nah dari fitur yang pertama yaitu fitur kehadiran yang akan dijelaskan oleh Dadu Ilma Syafira. Oke, yang pertama itu ada fitur kehadiran di pojok kiri atas. Kita bisa klik kehadiran. Nah, di sini terdapat tanggal dan bulan untuk kita bisa mengisi jadwal mengajar. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya di Desember tanggal 14 itu ada slot. Nah, maksud slot itu kita ada jam pelajaran pertama di pukul 10 sampai 11 siang. Lalu kita klik. Nah, di sini juga kita bisa menandai siswa-siswa, menandai kehadiran siswa-siswa. Di sini ada tombol A itu alfa, dan jika diklik itu artinya P itu present atau hadir. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini terdapat rekapan kehadiran siswa yang telah kita tandai tadi. Jadi tadi ada siswa P-nya 1, present 1, dan yang alfa itu ada 5. Contohnya seperti itu. Adalah daftar jadwal yang akan dijelaskan oleh Isna dan diterjemahkan oleh Dek Ilma Syafira. Nah, di daftar jadwal ini terdapat jadwal pelajaran yang akan kita ampuh. Di situ terdapat hari Senin, Kamis, dan Sabtu di jam yang berbeda-beda. Lalu di pekerjaan rumah, nah di sini nanti kita bisa membuat list-listan pekerjaan rumah atau PR untuk siswa. Di sini juga ada tugas proyek. Selanjutnya di tes. Nah, tes itu kita bisa memberikan contoh tes yang akan kita berikan untuk siswa. Di sini ada di hari Sabtu, itu ada satu tes. Nah, di sini ada mendatang, itu maksudnya ada tes yang akan dilaksanakan di jadwal di tanggal tersebut. Di sini ada terdapat 5 tes untuk siswa kerjakan.
Ya, selanjutnya adalah papan pengumuman yang akan dijelaskan oleh Adinda Siti. Baik, di papan pengumuman yang bersimbolkan seperti lonceng, itu ada seperti papan pengumuman buat pengingat untuk siswa. Nah, di sini sudah dibuat pengumuman kontrak pembelajaran. Seperti ini kontrak pembelajarannya. Next. Untuk itu, kita bisa membuat pengumuman dengan menambahkan tambahan deskripsi seperti mengingatkan untuk tugas. Lalu ada tambahan lampiran, di sini kita juga bisa menambahkan gambar PDF, lalu bisa juga langsung dari kameranya. Lalu kita klik tombol simpan dan buat. Next. Nah, selanjutnya obrolan yang akan dijelaskan oleh Ahda. Dalam fitur obrolan ini, guru dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan siswa, baik dalam grup kelas maupun secara pribadi untuk memberikan instruksi atau mengobrol. Oke, selanjutnya adalah fitur homework. Nah, di homework ini kita bisa melihat dikerjakan oleh siswa. Nah, di sini kita mengunggah 2 tugas, yaitu tugas proyek 1 dan tugas proyek 2. Kemudian buat kita bisa juga langsung mengatur PR yang akan kita buat dimulai dari yang pertama itu ada fitur learning, yaitu kan yang kedua itu adalah fitur latihan, yaitu PR yang memberikan pelatihan berupa soal-soal atau pengerjaan soal, gitu. Lalu selanjutnya adalah study materials yang akan dijelaskan oleh Desi. Yang selanjutnya yaitu fitur study material. Nah, di fitur ini itu berisi tentang keseluruhan materi yang ada di pertemuan awal hingga pertemuan akhir yang berupa video ajar dan bahan materi ajar yang berupa PPT. Nah, jadi nantinya siswa juga bisa mengakses materi ini tidak hanya pertama, tapi juga dapat melihat di menu study material. Akan dijelaskan oleh Isna. Yang akan dijelaskan oleh Adinda. Oke, selanjutnya yaitu tes. Fitur tes ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dak Dwi Mas Safira, yang ada fitur tes, yaitu kita bisa menggunakan tes ini, tes yang akan digunakan atau dikerjakan oleh siswa nanti. Nah, di sini kita ada 5 tes yang akan dikerjakan. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua perkembangbiakan tumbuhan, yang ketiga pertumbuhan dan perkembangan manusia, yang keempat pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan, dan yang terakhir UTS. Nah, kita ini yang ulangan harian ini ada 10 pilihan ganda dan juga 5 esai. Yang selanjutnya adalah fitur live dan fitur perekaman yang akan dijelaskan oleh Dedwil Nah, jadi selanjutnya ada fitur Syafira. live atau perekaman. Kita klik. Nah, di sini kita bisa memulai pembelajaran dengan tatap layar secara langsung dengan siswa-siswanya. Dan ini nanti juga, ini sistemnya sama seperti Zoom atau Google Meet gitu. Lalu setelah kita live, dan itu bisa disimak langsung di perekaman. Jadi nanti siswa itu bisa melihat rekaman-rekaman yang tadi sudah
direkam oleh gurunya. Oke. Nah, ataupun guru lainnya. Nah, untuk mengundang siswa, kita bisa menggunakan link yang bisa dibagikan melalui WhatsApp atau menggunakan ID ruang kelas untuk bisa digunakan untuk join ke kelas kita. Kemudian ini bisa kita set apa saja yang ingin kita tampilkan di bagian layar depan, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke fitur lessons atau pembelajarannya. Yang pertama di pertemuan pertama ini kita eh, duluan dari pembelajaran. Nah, pendahuluan dari pembelajaran ini meliputi kontrak pembelajaran. Nah, kontrak pembelajaran ini kita bisa akses melalui fitur dokumen yang sudah di-upload by teacher. Nah, di sini yang bisa dibaca oleh siswa. Oke, selanjutnya adalah pertemuan kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang akan dijelaskan oleh Ada. Lalu kemudian pada pertemuan kedua, siswa belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Materi pembelajaran dapat siswa akses melalui fitur dokumen yang akan dibagikan dalam bentuk PDF. Dalam pembelajaran ini, siswa akan mempelajari tentang pengertian makhluk hidup dan ciri-cirinya. Lalu siswa juga dapat mengakses video pembelajaran dalam bagian fitur video yang telah dibagikan oleh guru. Oke, yang selanjutnya adalah pertemuan ketiga yang membahas mengenai pertumbuhan akses materi pembelajaran dalam bentuk PDF di fitur dokumen. Nah, di sini siswa bisa langsung menuju ke dokumen yang diupload oleh guru, kemudian diklik materi PPT-nya dalam bentuk PDF. Perkembangbiakan tumbuhan baik secara alami maupun secara buatan. Nah, di sini setelah siswa membaca materi, siswa diarahkan untuk menonton video yang sudah di guru. Nah, video ini berisikan seperti penjelasan langkah-langkah perkembangan tumbuhan yang disertai dengan time lapse pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Kemudian pertemuan keempat, yaitu tugas proyek yang akan dijelaskan oleh Adinda Siti. Selanjutnya yaitu ada tugas proyek. Tugas proyek ini adalah tugas proyek terkait pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Jadi nanti di dalam video proyek ini kita akan membuat suatu proyek yaitu yang bisa untuk menanam sekaligus mengecek pertumbuhan kecambah. Jadi nanti kita membuat suatu kelompok. Setelah itu kita praktek untuk membuat sekaligus menanam, lalu mengamati dari hari per hari untuk mengetahui pertumbuhan kecambah. Seperti itu. Oke, setelah
tugas proyek dilanjutkan dengan materi lagi, yaitu materi pertumbuhan dan perkembangan manusia yang akan dijelaskan oleh Desi. Mohon maaf, ya akan Nah, jadi di pertumbuhan dan perkembangan manusia ini kita nanti akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan, pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada dokumen yang kita bisa membukanya. Nah, di sini nanti ada pengertian, lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini di sini juga tertera video penjelasan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu setelah itu juga ada tes atau ulangan harian. Di sini terdapat 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Oke. Nah, di setiap pertemuan ini sebenarnya kita ada fitur tes, namun tadi lupa untuk dijelaskan. Jadi setiap harian gitu. Kemudian yang pertemuan selanjutnya itu adalah pertemuan ke-6, yaitu membahas mengenai pembuahan dan perkembangbiakan hewan yang akan dijelaskan oleh Desi. Lalu di pertemuan selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Nah, isi menunya sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu berisi video, lalu ada berisi materi juga, berisi tes juga. Nah, untuk materi azan ini nanti bisa diupload oleh Ibu. Untuk materi ini berisi bagaimana pertumbuhan hewan itu terjadi, lalu bagaimana cara perkembangbiakan itu, macam-macam perkembangbiakan. Lalu ada menu video yang bisa diupload itu, isinya berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Dan nantinya di akhir pembelajaran siswa akan diarahkan untuk mengerjakan ulangan harian untuk mengukur kemampuan mereka di materi. Yang akan dijelaskan oleh Isna. Oke. Nah, jadi di fitur Mbak Dadu Ilma Syafira boleh diterjemahkan. Nah, jadi di fitur UTS tadi terdapat video penjelasan dan video soal-soal untuk UTS sendiri. Di tes, nah ini terdapat 20 soal dengan 20 soal dengan maksimal waktunya itu 40 menit.
Di sini soalnya berbentuk PDF yang diupload oleh gurunya. Oke. Jadi untuk fitur tes ini pada tampilan siswa nanti tesnya akan berbentuk seperti Google Form, tapi eh, aksesnya langsung menggunakan Teachmeet. Jadi nanti nilainya langsung muncul di begitu. Oke, soal UTS-nya jika dilihat dari PDF itu ini akan berbentuk seperti ini. Ya, seperti itu pokoknya. Oke, sepertinya sudah sampai sini kita menjelaskan mengenai platform yang kami pilih, yaitu Teachmeet. Menurut kami, platform ini sudah sangat bagus karena bisa mengakomodasi semua kegiatan pembelajaran, mulai dari absensi, kemudian untuk chatting, dan bahkan untuk tatap layar atau nomor seperti yang ada di Zoom atau Google Meet itu sudah bisa diakomodasi menggunakan satu aplikasi saja. Jadi menurut kami ini sangat bagus untuk diaplikasikan dalam pembelajaran daring begitu. Apalagi di sini juga sudah ada fitur tes juga yang sudah bisa seperti Google Form. Jadi guru bisa menggunakan satu aplikasi untuk untuk pembelajaran. Jadi siswanya tidak bingung. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selebihnya maaf. Terima kasih kepada Pak Doni atas pekerjaannya. Ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.